Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hubungan kantor pusat cabang dan antar cabang serta penyusunan laporan keuangan bank di kantor cabang. Di sini kami kelompok 6 yang beranggotakan Koirunisa Septi Rohmawati NIM 043, Lu'lu'ul Mas'adah NIM 048, Yesti Asita Bilang NIM 069, dan saya sendiri Fitri Astuti NIM 070. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dalam hubungan kantor pusat cabang dan antar cabang serta penyusunan laporan keuangan bank di kantor cabang terdapat unit banking system dan branch banking system. Unit banking system sendiri yaitu berlakunya pola operasional perbankan pada ruang lingkup unit tersebut saja. Unit banking system tersebut berdiri sendiri dan mempunyai kewenangan yang mencakup kegiatan sebatasnya di bank yang bersangkutan saja. Sedangkan branch banking system yaitu perbankan yang terdiri kantor pusat, kantor cabang dengan manajemen modern terpadu, terencana, dan ada desentralisasi kewenangan yang luas. Yang selanjutnya, karakteristik kantor cabang sebagai unit bisnis yang berdiri sendiri yaitu terdapat 5 karakteristik. Yang pertama, 1. Cabang berdiri karena didirikan oleh kantor pusat sehingga akan dibiayai oleh kantor pusat. Yang kedua, kantor cabang memiliki kewenangan untuk bertransaksi dengan pihak ketiga. Yang ketiga, dalam hal membelanjai aktivitas cabang, kantor cabang dapat mendanai dari sumber dana yang dimiliki kantor cabang. Yang keempat, kantor cabang mempunyai kewenangan untuk menganalisis permintaan kredit, memutuskan pemberian kredit, menyelenggarakan administrasi kredit hingga kembalinya kredit, serta hal yang menyangkut penyelamatan kredit di tingkat cabang. Yang kelima, kantor cabang dapat mengelola uang tunai dari hasil penghimpunan dana maupun dari pelunasan kredit serta melakukan transaksi pembayaran atas nama inisiatif kantor cabang. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baiklah, saya Lu'lu'ul Mas'adah NIM 048 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini adanya penyelenggaraan akuntansi, yang mana penyelenggaraan akuntansi di tingkat cabang sebenarnya relatif sama dengan akuntansi pada bank sebagai badan usaha, yang mana yang membedakan adalah kantor cabang bank tidak memiliki rekening modal. Kemudian sebagai pengganti rekening modal adalah adanya rekening antara kantor atau RAK, kantor pusat. Selanjutnya, rekening ini untuk menampung adanya selisih antara aktiva dengan pasiva pada kantor cabang bank. RAK, kantor pusat, pada sisi kredit merupakan modal bagi kantor cabang. Namun, bagi kantor pusat merupakan investasi pada cabang. Adapun hubungan antara kantor pusat dengan kantor cabang bank ini tercermin pada adanya pencatatan transaksi di kantor cabang yaitu RAK kantor pusat, dan di kantor pusat ini akan mencatat RAK kantor cabang, yang mana di sini ada contohnya itu kantor pusat di Jakarta telah mentransfer dana 500 juta ke kantor cabang Semarang, sehingga pencatatannya itu pada pencatatan kantor Semarang rekeningnya ada DR Kas dan RAK kantor pusat, yang mana kasnya itu berada di debit 500 juta dan RAK kantor pusat berada di kredit 500 juta. Kemudian pencatatan pada kantor pusatnya itu RAK kantor pusat berada di debit senilai 500 juta dan kasnya itu berada di sisi kredit sebesar 500 juta. Selanjutnya, hubungan antar kantor cabang, yang mana hubungan antara kantor cabang pada bank yang sama akan terjadi sebagai akibat transaksi yang dilakukan antar cabang. Transaksi antar cabang ini akan mengakibatkan adanya hubungan utang piutang antar cabang.
Hubungan utang piutang ini akan menimbulkan biaya bunga bagi kantor cabang yang mempunyai kewajiban terhadap cabang lain dan akan menimbulkan pendapatan bunga RAK bagi kantor cabang yang memiliki piutang terhadap kantor cabang lain. Selanjutnya, akuntansi untuk transaksi antar cabang sangat tergantung sistem yang dianut oleh bank yang bersangkutan. Kemudian, apabila bank menganut pencatatan secara sentralisasi, maka setiap transaksi antar cabang ini akan mengakibatkan pendebetan atau pengkreditan RAK pada kantor pusat. Namun, apabila bank menganut desentralisasi, maka masing-masing kantor cabang akan mendebet atau mengkreditkan RAK-nya pada kantor cabang. Praktik yang sering dilakukan pada bank selama ini adalah adanya desentralisasi dalam pencatatan transaksi antar kantor cabang. Contohnya itu antar kantor dengan bank dengan sistem desentralisasi. Di sini ada pada tanggal 25 Juni 2018, Bank Mandiri Cabang Semarang mentransfer dana sebesar 100 juta ke cabang Bandung atas beban nasabah giro Saudara Amir. Transfer tersebut untuk keuntungan nasabah giro Saudara Lukman di Bank Mandiri Bandung, yang mana jurnalnya pada Bank Mandiri Semarang tercatat pada itu giro Amir berada di debit senilai 100 juta dan RAK kantor pusat berada di sisi kredit senilai 100 juta. Kemudian jurnal di Bank Mandiri Bandung, rekeningnya itu RAK kantor pusat berada di sisi debit dengan nilai 100 juta dan giro Lukman berada di sisi kredit senilai 100 juta. Kemudian jurnal di Bank Mandiri kantor pusat Jakarta itu RAK cabang Semarang berada di sisi debit 100 juta dan akun cabang Bandung berada di sisi kredit senilai 100 juta. Namun apabila bank menganut sistem desentralisasi, maka setiap transaksi antar cabang akan dibukukan langsung oleh kantor cabang sebagai berikut. Yang pertama ada jurnal di Bank Mandiri Semarang, itu giro Amir berada di sisi debit senilai 100 juta dan RAK cabang Bandung berada di sisi kredit senilai 100 juta. Kemudian apabila jurnal di Bank Mandiri Bandung itu rekening RAK cabang Semarang berada di sisi debit 100 juta dan giro Lukman berada di sisi kredit senilai 100 juta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Yesti Elsita Bilang, NIM 2017-017069. Susunan laporan keuangan bank di kantor cabang terbagi atas dua bagian. Yang pertama, setiap kantor cabang wajib memberikan laporan keuangan kepada kantor pusat, sebab dengan laporan ini dapat diketahui kinerja cabang akan digunakan kantor pusat untuk pengawasan. Dan yang lebih penting digunakan untuk menyusun laporan keuangan gabungan atau konsolidasi. Proses penyusunan laporan keuangan cabang didahului oleh penjurnalan terhadap transaksi, kemudian dengan dasar jurnal dapat disusun buku besar untuk masing-masing rekening. Buku besar akan menghasilkan saldo akhir pada periode tertentu. Dengan saldo-saldo tersebut disusunlah neraca saldo, tentu memperhatikan penyesuaian pos tertentu. Laporan keuangan cabang merupakan laporan keuangan untuk kantor pusat, sehingga kaidah dan treatment sesuai dengan kantor pusat. Dengan demikian, format laporan keuangan cabang harus sama dengan laporan keuangan gabungan atau pusat dengan memodifikasi pos tertentu. Neraca saldo seperti gambar di buku halaman 362 terdapat neraca saldo per 30 November 2017 PT Bank Atta Makmur Cabang Semarang.
Nah, hal yang pertama untuk membuat laporan keuangan sebelum masuk ke neraca saldo adalah kita mencatat jurnal transaksi di dalam buku besar. Nah, setelah masuk ke dalam buku besar, barulah masuk ke dalam neraca saldo tersebut. Neraca saldo adalah suatu buku yang mempunyai isi berupa daftar yang menerangkan kumpulan saldo berasal dari data yang dipunyai oleh setiap rekening dari pihak-pihak terkait. Neraca saldo biasanya dikeluarkan pada saat periode akhir untuk digunakan sebagai bahan evaluasi. Kemudian setelah neraca saldo adalah laporan laba rugi. Di buku di halaman 366 ada ilustrasi PT Bank Atta Makmur Cabang Semarang, laporan laba rugi bulanan per 30 November 2017. Nah, laporan laba rugi juga menyajikan selisih antara pendapatan terhadap beban yang terjadi. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, selisih disebut laba. Sebaliknya, jika beban lebih besar daripada pendapatan, ini disebut dengan rugi. Selanjutnya adalah laporan komitmen dan kontingensi bulanan. Bisa dilihat di buku halaman 367, yaitu komitmen adalah suatu perikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara satu pihak dan harus dilaksanakan apabila suatu persyaratan yang disepakati bersama telah terpenuhi. Dan yang kedua adalah pengertian kontingensi. Kontingensi atau lebih dikenal dengan peristiwa atau transaksi yang mengandung syarat merupakan transaksi yang paling banyak ditemukan dalam kegiatan bank sehari-hari. Kontingensi yang dimiliki oleh suatu bank dapat berakibat tagihan atau kewajiban bagi bank yang bersangkutan. Kontingensi adalah suatu keadaan yang masih diliputi oleh ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh suatu perusahaan yang baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang.